kembali lagi di program Brosip. Brosip itu apa sih tuh? Broadcast asik bersama host keren ini. Coba, karena kita host ya, biar masa pendengar pada nggak Iya. tahu nama kita. Kan kita keren gini, maksudnya mereka nggak tahu sih. Bisa nggak tahu sih orang keren gini. Iya, iya. Yang pertama ada aku Vira. Di sini ada aku, Ale. Alex. Naila. Biar di sini ada siapa sih? Biar Tiba-tiba kayak ada orang yang gak dikenal. Oh pertama kita gini ya? Iya. Siapa sih? Kau tuh nongol di toilet kayak Mario. Lu pasti di sini. Iya, coba. Coba di sini bisa mungkin memperkenalkan diri. Iya betul. Coba dulu nih. Coba dulu. Dulu. Oh, oke. Jadi, halo guys, perkenalin aku Rizka Dia Fajari. Aku di sini dipanggilnya Ririn sih. Aku ya di sini sebagai narasumber. Jadi aku lihat teman-teman mereka sih diundang aja gitu. Iya. Jadi kesibukan kamu tuh hari ini ngapain aja sih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya. Selama seminggu sih biasa sih karena ada banyak proyek itu jadi Wah, iya sekolah ya proyek sekolah sama di luar sih kebetulan. Gas. Iya itu tuh apa lagi sih itu bener banget gitu. Jadi ya lagi sibuk-sibuk karena proyek-proyek terus selesainya sih. Kalau satu lagi. Halo guys, perkenalkan aku Hana. Kesibukan kamu hari ini akhir-akhir ini ngapain aja nih? Jadi udah 2 minggu kemarin, kalian seperti yang kalian tahu aku udah bolos minggu kemarin. Gimana tuh? Karena ada project kebetulan di Italia kemarin. Abis ada project kayak desain gitu, kebetulan pilih buat desain di sana. Kelihatan banget ya? Keren ya, maksudnya kerennya keren banget. Oke. Daripada ini panjangan nih kita langsung kita Topiknya Iya, topik pertamanya. nih di episode kali ini episode kali ini kita bakal bahas tentang ini privilege orang tua. aduh Yang kayak lagi trending Sering banget kan kayak orang-orang yang ini biasanya ini nggak sih yang kayak mereka mau awal-awal tahun akhir-akhir tahun kan biasanya lagi naik-naiknya ya tiba-tiba nanti tengah-tengah ketahuan tuh. iya atau yang lagi naik lagi nih Jadi karena ada orang baru nih Naya di sini, kita kan nggak tahu mereka ya secara kayak gimana sih pandangan mereka ke tema yang kali ini. Oke. kita saling nge-sharing aja ya. Iya, ini mereka ya bukan expert lah, tapi kalian pasti punya pandangan berbeda. Betul Iya. banget. Ya, bener banget. Coba bisa dari mungkin pertanyaan pemicu dulu nih. Pemicu. Boleh. Baca yang rada bikin gitu. Celut gini ya. Iya. Coba menurut definisi kalian sendiri nih, apa sih kan sekarang tuh lagi ngetren banget, bukan ngetren ya, lagi naik daun banget istilah privilege. Nah, menurut kalian nih privilege menurut kalian sendiri itu apa sih artinya? Ini yang mau jelasin coba dulu nih. Saya tadi ya. Boleh. Saya. Aku juga gak apa-apa sih kayaknya. Waduh, ya. Menurut aku sih privilege itu kayak suatu apa ya? Jadi khususnya buat yang sering ada privilege orang tua lah ya. Iya. Nah, privilege orang tua tuh menurut aku kayak suatu hadiah atau misalnya keuntungan dari orang anak, terus dari orang tuanya juga. Mereka orang tua yang mereka mungkin memang punya sesuatu apa ya keistimewaan tersendiri gitu, terus diberikan kepada anaknya biar anaknya juga senang bahagia gitu. Apalagi kan apa namanya ya, anak-anak itu emang butuhnya rasa-rasa kasih sayang gitu, maksudnya rasa-rasa yang mereka emang membutuhkan sesuatu yang apa bahasanya ya, Apa? baru mungkin atau sesuatu yang membuat mereka menjadi kayak lebih semangat Iya, bikin seneng gitu iya ya. bikin senang gitu karena apa yang mereka butuh biasanya tercapai gitu kan. Nah, lu antum apanya antum? Privilege. Ada. Privilege itu yang kita tahu itu kayak hak istimewa gitu ya. Oh iya Jadi, banget. apalagi kalau kita ngomongin tentang privilege orang tua, jadi itu kayak orang tua atau kita tuh punya orang tua yang dia tuh punya pekerjaan yang sangat istimewa yang bisa didapetin dari anaknya gitu. Iya. Jadi anaknya itu bisa dapat dukungan besar karena orang tuanya ini. Bener banget. Terus menurut kalian gimana nih privilege? Saya juga. Oke. Kita tiga. Dong, kita bisa cerita dong. Selamat tanya lagi. Silakan nih. Aku mewakilkan kali ya. Nah, privilege menurut host apa tadi programnya? Terus Kalau terus, Asik dong. Bros,
itu kan hak khusus yang diberikan. Mungkin bukan cuma berlaku kepada anaknya doang gitu, tapi bisa berlaku kepada orang-orang. Jadi hak khusus yang orang-orang dapatkan yang bukan sepenuhnya ini bukan karena hasil kerja keras mereka, tapi ya privilege itu ada banyak kan, misalnya privilege mulai dari uang, mulai dari finansial, mulai dari relasi, dan sumbernya itu bukan cuma mungkin bukan cuma topik yang kita bahas hari ini, mungkin dia ada dari orang tua doang, tapi mungkin bisa jadi dari orang lain gitu, dari orang yang lain tidak sedekat orang tua gitu kan. Iya, betul. Bisa itu. Nah, masuk ke pertanyaan pertama ya. Apa tuh? Menurut kalian nih ya, privilege orang tua ini tuh kayak mempengaruhi nggak sih bagi pertumbuhan anak-anaknya tuh? Oh, menurut aku ya, ini jelas banget ya. Soalnya seperti aku juga punya teman-teman yang kayak mereka selalu ngegodain privilege orang tua mereka. Oh, iya. Kayak khususnya apa ya? Kalau ini terlalu berat ya, jadi kita switching beratnya dulu gitu ya. Kayak apa ya contohnya? Misalnya anak ini lagi kesusahan sesuatu, atau misalkan dia pengen kayak ikut sesuatu lah ya, hal-hal lomba-lomba gitu kan. Lomba-lomba kan biasanya harus mengeluarkan dana gitu. Nah, biasanya orang tuanya kayak udah ikut aja nggak apa-apa, bapak yang bayarin atau ibu yang bayarin, kan itu juga suatu privilege ya dari mereka kayak membiayai anaknya gitu kan, buat biar mereka happy. Terus apa lagi ya, mungkin kalau yang jeleknya itu kayak anaknya mau masuk sekolah universitas gitu, karena nggak masuk malah ngebayar, nah itu yang nggak baiknya sih. Itu aja. Jadi privilege ini punya dua sisi ya? Jadi ya dua sisi, ada bagusnya ada buruknya juga. Oh iya. Oke, bisa dari mana? Kalau menurut saya, privilege orang tua itu kan sangat mempengaruhi anaknya. Jadi kayak misalnya anaknya ini sebenarnya dia misalnya kalau dari dilihat dari nilai rapot gitu misalnya, dia tuh sebenarnya nggak bisa gitu masuk ke sekolah satu ini, atau mungkin sekolah yang dia mau, dan itu lumayan ternama. Seperti kata Nisrina tadi, seorang anak yang mempunyai orang tua yang pekerjaannya sangat istimewa, yang memberikan anak itu langsung hak istimewa, itu tuh bisa buat si anaknya itu jadi bisa masuk dengan yang namanya uang ya guys ya. Ataupun kalau bukan dengan uang, dia tuh biasanya punya relasi dalam sekolah yang itu, di dalam sekolah itu atau universitas itu tuh yang bikin dia bisa gitu masuk ke dalam universitas ini. Tapi dengan cara ini tuh biasanya tuh orang-orang tuh bakal ngelihat ini tuh adalah hal yang buruk ya guys ya. Sebenarnya anaknya sendiri tuh nggak salah apa-apa sebenarnya, cuma kayak karena orang tuanya yang punya hak istimewa ini justru malah orang yang harusnya bisa masuk karena dia emang berprestasi justru malah kalah sama orang yang punya hak istimewa ini. Jadi tutupannya. Iya. Terus kan biasanya orang-orang yang masuk karena jalur itu tuh kan suka, maaf ya, suka ada kasar ini, kayak ditolol-tololin gitu loh, kayak didoain biar mereka tuh kayak semoga ibunya gak berkah. Itu kan salah satunya tidak baik gitu kan. Jadi walaupun dengan keburukan itu tetap ada kayak sisi dari orang lainnya ngedoain yang jelek-jelek gitu ya. Nah, Hai, jadi kan kamu udah ngomong nih, Hana juga udah ngomong relasi sama uang. Nah, menurut kalian nih ya, apa sih bedanya dari dua itu dan mana sih yang lebih penting gitu? Nai, apa dulu Nai? Relasi sama uang kan ya. Uang tuh gak bisa kita cari ya, tapi relasi itu nggak selalu kita bisa dapetin. Terutama untuk orang-orang yang mungkin posisinya udah di atas banget gitu ya. Apalagi saya kayak dalam kita kayak dosen gitu ya, dosen terus rektornya pilot iya, kenal pramugaranya gitu. Kenapa relasi ini Superman? Lanjut. Iya gitu. Banjir jumping. Dan kenapa uangnya? Ini kan biasanya nih. Iya. Jadi relasi itu kan koneksi ya, koneksi kita kepada orang-orang gitu kan. Jadi dengan koneksi ini tuh kita bisa dapat beberapa privilege, seperti misalnya ada satu orang yang punya koneksi dengan satu kepala sekolah gitu kan. Nah dia tuh bisa masuk ke sekolah gitu karena dia kenal sama kepala sekolah ini, terus bisa ditempatin ke dalam kelas yang emang bagus gitu kan. Dan koneksi ini tuh beneran penting karena koneksi ini bisa digunain antara hal yang buruk dan hal yang positif ya. Hal yang buruk tuh misal
buruknya tadi kamu bisa dimasukin ke sekolah yang bagus, padahal kamu tuh mungkin dalam mengajar untuk hal kayak rapot akademik gitu mungkin kurang dengan orang-orang yang sebenarnya lebih pintar. Ya. Mungkin bisa lihat lah Ibu Ririn. Itu aja saya. Emang Waduh, menurut aku sih relasi itu atau uang itu pasti lebih jelas relasi ya yang penting itu. Soalnya bisa kita lihat relasi itu juga gak cukup hanya di akademi aja gitu. Ada juga mungkin di bagian organisasi atau mungkin di bagian kayak kenaikan jabatan gitu kan, itu bisa aja kan ada relasi. Apalagi yang banyak banget ya kayak hal-hal apa ya tentang relasi itu, orang-orang itu mereka itu selalu bukan menyepelekan apa ya namanya, menggunakan hal-hal yang malah tidak baik, menyalahgunakan yang tidak baik gitu kan. Tapi ada juga yang mungkin relasinya mereka malah bagus, kayak misal apa ya, orang-orang yang mungkin bisa dibilang mereka emang kurang mampu, tapi karena mereka punya relasi yang bagus, mereka malah bisa menjadi lebih naik lagi daripada orang-orang yang mereka mampu sesuatu tapi relasinya kurang, tapi itu malah membuat mereka jadi nggak ada rasa tertarik orang-orang buat menarik ke dia itu. Terus kalau misalkan dari uang sendiri, uang itu benar bisa dicari gitu, apalagi kayak orang-orang tuanya gitu atau ya yang lain-lainnya ada kan, jadi lebih gampang aja gitu buat dipilih. Berarti disimpulkan bahwa menurut kalian relasi itu lebih penting benar-benar finansial. Tapi misalnya nih kalau relasi ada tapi uang 100M 270. Waduh, Satu. Kayak uang. Ya, banyak banget ya. Bisa dibilang pakai mobil, kan nggak mungkin. Nah, ini kalian mendingan yang mana relasi atau 271 triliun? kalau bisa dua-duanya bisa nggak? Nah, bisa, nanti di penjara. Waduh. Ini udah mana itu ya? Aduh, ada kasus mana ya? Menurut aku sih tetap ya kalau misalkan relasi itu berarti kan kayak kemampuan kita ya. Kalau relasi itu berarti menunjukkan bahwa kita tuh mampu buat menunjukkan ke mereka tuh gimana gitu, tentang diri kita tuh gimana gitu ke mereka. Kalau misalkan kita cuma ngeluarin 271 triliun itu kayak apa ya, kemampuan kita aja nggak ketahuan gitu kan, apa yang kita mampu gitu kan. Bisa bayar orang nih 100M. 100M itu nggak ada apa dibandingkan 271 triliun. Kebalik gak sih? Segede apa itu bentuknya? 100 miliar kan nggak ada apa dibandingkan 271 triliun. Oh iya. Berarti kan bisa tiap bayar uang parkir ini 100 miliar. Oh, tapi ngapain itu? Tapi kan orang-orang juga bakal mikir nggak sih? Misalnya kita masuk ke perkantoran nih khususnya gitu ya, kita bayar mereka gitu. Yeah. Tapi pas waktu kita bertemu sama suatu orang kayak klien gitu, kayak kita pasti kan orang berekspektasi, oh dia masuk pasti karena punya perusahaan yang terkenal, masuknya pasti kan orangnya pintar gitu. Pas waktu ketemu ternyata tidak sepintar itu, berarti kan sama aja kita bohong gitu. Ya berarti bodoh. Iya. Malah kan kadang uang itu bisa menjadi orang bodoh gitu. Lebih tepatnya dia tidak memanfaatkan 271 triliun itu dengan baik. Iya betul banget. Ya, lebih tepatnya kayak gitu. Oke. Pas gimana? Bilang apa sih? Tadi kan aku udah menyampaikan. Kalau menurut aku sih ya, pasti penting banget relasi dong. Karena gimana pun juga, ya duit mah nanti juga bisa habis. Oke, siap. Kayak gosip. Tapi kalau misalnya ngambil terus gimana tuh? Apa? 201 triliun gitu, kan habis tuh, terus ngambil lagi gitu. Kalau kayak gitu berarti dia memanfaatkan duit dengan benar. Kalau gitu intinya kalau aku sih di tengah-tengah ya. Kita harus punya relasi yang bagus, kita juga harus punya duit yang bagus. Jadi kayak ya udah ikut seiring-iring dengan berjalannya waktu. Ya, adanya setingginya jabatan pasti akan menghasilkan banyak juga relasi. Semakin tinggi jabatan berarti semakin besar juga uangnya. Oh iya sih benar. Berarti semakin besar jabatan nanti relasi makin banyak. Iya. Karena ketemu orang-orang kan Orang-orang yang bukan keren, orang-orang hebat, orang-orang yang punya jabatan. Oke. Apa itu? Iya. Kayaknya banyak banget ya pertanyaannya nih. Memang banyak banget jadi sub topiknya banyak banget tadi. Coba nih, nih kan ada
dari tadi tuh kita ngomongin tentang privilege dah, emang privilege kita ngomongin privilege atau kayak nih. Tapi menurut kalian nih, sebenarnya kalau menurut aku pribadi sih ya, kadang tuh privilege tuh kayak oke, ini menguntungkan bagi orang yang mengalaminya. Tapi buat orang yang nggak ngalamin tuh kayak apa-apaan, kayak gue udah susah pak ini bahasa kasarnya, tapi gue udah susah payah terus gue dengan kawannya nggak nyiapin apa-apa, terus gue bisa naik jabatannya atau naik peringkatnya dengan cara lu memanfaatkan orang tua lu. Sementara gue yang udah berusaha keras ini tapi nggak punya relasi, nggak bisa ngapa-ngapain karena kalah sama lu gitu kan. Nah, coba menurut kalian nih, gimana sih privilege orang tua ini berhubungan dengan isu-isu kesetaraan atau keadilan sosial? Karena menurut aku sih ini apa ya, bertentangan banget gitu kan. Iya benar banget, aku setuju banget. Ya. Apalagi tentang kesetaraan ya. Bisa kita lihat itu sekarang tuh di Indonesia tuh buat apa tuh namanya tingkat kemiskinan Indonesia tuh lumayan banyak kan. Yes, betul. Terus kayak orang-orang yang kaya semakin kaya, orang-orang miskin semakin miskin kadang. Nah, terus dengan adanya privilege ini mungkin malah jadi banyak yang kena imbas ya. Khususnya kayak orang-orang yang di pekerjaan, mereka yang seharusnya mendapatkan hak mereka untuk naik jabatan atau apa namanya, untuk mereka mendapatkan apa ya, kayak promosi gitu kan. Harusnya mereka dapat, malah kalah sama orang-orang yang mereka dengan gampangnya kayak bayar aja gitu. Nah, itu kan gak bagus banget gitu ya. Terus jelas gak adil dong ya. Apalagi maaf ya, bukannya ini, tapi kan ada mungkin beberapa orang yang kalau anak-anak ya ini khususnya, mereka itu orang-orang yang tidak punya orang tua gitu ya. Itu kan cukup kesian ya, mereka nggak punya sesuatu yang apa Bisa diambil dari orang tua. iya bisa diambil dari orang tua, karena ya emang pada dasarnya mereka sudah mandiri gitu. Terus orang-orang yang kayak seperti mereka tuh yang tidak punya keluarga itu bisa mungkin bakalan ada sedikit apa ya, ada tekanan juga ya. Kan banyak juga ada kasus bunuh diri gitu karena mungkin orang-orang yang ngebully karena mereka punya privilege gitu ya, kayak lu nggak ada orang tua gue sih makanya lu asal ngomong kayak gini, terus malah ngejelek-jelekin, terus bikin mereka bunuh diri. Kita ada nggak baik juga ya. Terus jadi apa ya, membuat orang-orang yang kena kesenjangan atau kena privilege orang tua ini yang salah ini, membuat orang-orang yang di bawah itu jadi kayak aduh, ternyata privilege itu penting banget gitu. Kadang kayak masa apa ya, kayak aku nggak ada orang tua, aku nggak bisa ngebantu apa-apa, nggak ada yang bisa ngebantu aku gitu. Terus apa tuh namanya, kayak ya intinya kesenjangan yang di privilege ini sangat gak baik sih gitu. Ya gimana dengan Hana-Hana ini? Udah disampaikan semuanya ya. Saya agak nggak tahu mau ngomong apa lagi ya Rin ya. Oke. Kalau menurut pendapat aku aja, benar kata Dirin, kalau misalnya ada beberapa orang yang sudah tidak punya keluarga lagi, otomatis dia harus mandiri kan ya. Kalau misalnya dia nggak punya privilege apalagi, karena dia nggak punya privilege ini, otomatis dia kayak susah untuk mau mencapai sesuatu gitu kan. Dia tuh kayak benar harus bekerja keras banget, dan itu tuh walaupun misalnya kita mau masuk universitas ini kan kita ada tesnya gitu kayak UTBK, UNBT gitu-gitu. Kan itu walaupun skor kita bagus pasti kan, tapi untuk masuk ke kuliahnya sendiri kan itu ada uang lagi gitu kan. Dan itu tuh untuk kita bisa dapat sendiri itu kan susah. Otomatis karena kita mungkin gak punya uangnya jadi kalah sama orang yang mungkin dia ikut jadi mandiri gitu kan. Jalur mandiri kan dia bisa langsung masuk dengan uang gitu kan. Nah dengan itu tuh ini emang benar-benar nggak adil banget ya guys. Harusnya orang yang maksudnya dalam ini tuh orang yang dengan tingkat finansial ke bawah harusnya tuh kita sebagai orang yang mungkin mempunyai privilege atau mempunyai finansial lebih itu membantu orang-orang yang privilege-nya kurang atau punya finansial yang kurang tuh bikin mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan juga gitu. Jadi kita beri misalnya ngasih beasiswa gitu atau at least tuh kayak bikin mereka mungkin bimbel belajar gratis biar mereka tuh makin pintar, akhirnya bisa masuk ke universitas. Kita aja sih tambahan tadi yang Coba, biar ada opini. Ini ada opini lagi. Opini apa lagi ya? Ini kayak udah banyak banget yang disampaikan. Cuman apa guys? Nggak tahu guys. Gini, Gimana tuh? nggak apa sih sama apa yang udah ngomongin sama Kulin sama Hana tadi. Karena pastinya uang nggak gila.
kayak di dunia ini sekarang ya pasti uang itu nggak pasti apa sih itu kan kalah dari uang gitu. Iya. Karena Paling zaman sekarang. karena sekarang mahal banget semuanya, jadi pasti uang kayak orang-orang pada mau hidup kan. Iya. Mereka uang gitu yang mereka dapatkan adalah uang. Nah itu pasti nggak ada banget karena ya kita tidak bisa memungkiri gitu bahwa sebenarnya privilege orang tua itu bukan cuma apa ya, bukan cuma mengefek kepada finansial doang, tapi juga bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak itu sendiri. Mulai dari kesehatan sama gizi gitu. bener banget. Jadi main concern kan kemarin nggak pernah dibahas kalau kehidupannya. Tapi pokoknya gitu. Terus abis itu juga selain gizi juga kan dengan gizi kan pasti bisa kan sekarang mah apa ya, sekarang mah yang lebih mahal pasti bagus gitu kan. Iya, banget. Iya. Yang murah-murah mah nggak ada gizinya gitu. Jadi dengan lebih banyak uang tuh pasti kalau ngebahas finansial ya pasti kalau dengan lebih banyaknya uang pasti lebih bagus gitu asupan gizi serta nutrisinya, sehingga anak itu bisa menjadi anak yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang memiliki kurang gizi. Ya gitu. Nah terus bukan cuma gizi doang, tapi akses pendidikan itu sangat Banyak banget, ya, luas banget. apalagi. Misalkan kita ya udah kita jujuran aja kita alhamdulillah karena orang tua kita Mempunyai gitu. ya. Jadi kita bisa sekolah di tengah kota gitu. Iya. Terdapat. Bangga banget jadi daftar udah waktu ya. Dan tapi nggak semua orang mendapatkan privilege itu. Iya. Dan bahkan nggak semua orang tuh bisa punya akses pada pendidikan. Iya, benar. Ada yang itu gitu. Ada juga yang malah mereka malah stuck di SMP aja. Iya. Dia bukan Yang udah SD udah putus langsung kerja. Iya. Terus aku sempat baca tuh beberapa anak-anak di pinggiran-pinggiran itu. Iya. Bahkan mereka tuh sampai nggak punya cita-cita gitu karena mereka rasa tuh udah berat gitu, udah nggak bakal mungkin. Bener Udah nggak banget. bakal. Jadi mereka daripada mereka apa ya dream of something that they cannot oke maaf ya dulu jadi daripada mereka memikirkan sesuatu yang pasti nggak bisa mereka gapai, ya ngapain dipikirin gitu, mendingan realistis aja gitu kan. Nah selain akses pendidikan itu juga pasti ini berpengaruh banget sama akses lingkungan yang aman dan nyaman. Balik lagi, alhamdulillahnya kita punya yang akses akses itu itu. tapi Kaya juga. iya karena apa ya, akses lingkungan yang aman dan nyaman itu pasti nggak bisa digapai oleh semua orang gitu. Iya. Karena sekarang lingkungan aman tuh apa mahal gitu guys, semua tuh mahal. Kayak kalian mau tinggal di kayak komplek-komplek besar kan itu aman kan. Kalau misalkan kalian punya uang pasti bisa, tapi kalau misalkan kalian memang dari secara finansialnya kurang tuh susah gitu kan. Terus yang terakhir nih yang lagi trending Apa nih? isu banget. Aduh, apa tuh? Jaringan sosial. Waduh. Wush. Ini tuh kayak yang sekarang lagi naik gak sih? Iya. Naik-naiknya. Apa yang jabatan sekarang? Wah. Waduh. Gara-gara siapa itu? Yang baru sumpah. Iya yang Yang baru. baru. Ini yang tadi dada-dada itu kan. Sumpah muda. Sumpah pemuda. Sumpah pemuda. Kan cuma presiden sumpah muda. Masuk pocong ya? Waduh, makanya antara dua itu deh. Oh iya. Karena ya apa ya, sekarang itu ya guys, tanpa orang tua tuh kalian apa ya susah gitu orang dari awal tuh susah dibandingkan Iya, karena kalian tuh berlomba bukan sama orang yang merangkak dari bawah juga, bukan sama orang yang merangkak dari bawah atau orang yang punya talent dari lahir gitu, tapi Iya, juga benar. kalian merangkak sama orang yang dibantu dari belakang sama orang tuanya sama orang-orang berpengaruh gitu. Jadi sekarang kalian mau berlomba tuh juga susah gitu. Iya. Aku setuju banget dengan kayak kenapa Naila itu membuat kita menjadi tahu gitu tentang apa ya, kayak kesetaraan di Indonesia itu masih emang kurang banget. Iya, kurang banget gitu. Oke. Sedih ya? Iya, sedih banget sih. Miris banget Di juga. Indonesia tuh menurut aku sekarang makin apa ya, makin down ya, makin down gitu. Oh, kamu mau kritik Indonesia sekarang? Coba yang mengkritik Indonesia ya. Iya. Harus ditingkatkan. Iya, betul banget. Oh, sedih juga. Kita harus peka dengan sekitaran kita aja sih. Oke, lanjut dong. Masih ada nih, bisa ada nih? Masih dong. Sejam ini nggak? Ini Sampai ini gelap juga. Aduh. Bisa ya nih. Nah, Oke. iya, kan
tadi tuh Hana itu sempat nyenggol-nyenggol dikit nih. Nyenggol dikit. Tapi sebenarnya tuh bukan itu. Sebenarnya Nyenggol. tuh apa ya? Privilege itu bisa digunakan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Betul. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya menurut kalian nih apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua yang menyadari nih privilege mereka untuk bisa ngebantu anak-anak atau bukan anak-anak doang tapi orang-orang yang kurang dari beruntung. latar belakang yang kurang beruntung. Menurut Nah. kalian tuh caranya gimana aja gitu? Nih aku punya nih tips and triknya mungkin buat Apa orang-orang mungkin kayak berdasarkan pengalaman juga ya? Oh, iya. Betul banget. Biasanya nih kita sebagai anak-anak kan kita sudah menerima dong ya. Iya. Nah, orang tua nih bisa nih kayak mengajarkan kayak misalnya mereka udah ngasih yang bagus-bagus dan mereka juga ajarin kayak Dek, kalau misalnya kamu apa ya, kalau kamu sudah berhasil nanti jangan lupa lihat ke bawah gitu ya. Banyak orang-orang yang kayak mereka membutuhkan juga gitu. Mereka mereka itu harus bekerja keras lebih keras daripada kita gitu yang sudah memiliki keistimewaan ini gitu kan. Terus mereka juga harus kita juga harus berempati kepada orang-orang juga gitu kan. Terus juga kita harus ajarin bagaimana mereka itu bisa berjuang walaupun ada kesusahan gitu. Soalnya kan biasanya kalau orang-orang yang mereka diberi gampang-gampang langsung kayak misalnya anak ini udah kayak tinggal aku pengen ini terus kayak orang tuanya langsung ngasih nanti pas mereka kesusahan kan nanti mereka pas jatuhnya sakit banget ya kayak harus bingung. Terus tiba-tiba kayak, aduh jebakan gitu tuh, terus itu minum. Mungkin dong. Maaf, gara-gara bingung. Jadi mereka kayak, ini harus apa nih? Mereka harus kayak, aduh ini situasi apa Iya, aku betul. udah ngalamin ini gitu. Nanti pas udah mereka stres berat, gila gitu kan jadi merasa kayak susah lagi gitu kan. Jadi kita harus menanamkan ke anak-anak tuh kayak untuk orang-orang yang orang-orang yang mereka sudah berprivilege itu kayak kita itu harus lebih bisa tahu cara bekerja keras gitu, terus bisa bersimpatinya gimana gitu. Apalagi kadang udah ya gitu dah. Iya, makan privilege orang tua tuh sangat boleh. Iya, sangat boleh. Mereka pinjam Tapi jangan lupa juga untuk orang itu bisa berusaha. Benar. Ya apapun juga mau setinggi apapun jabatan, mau setinggi apa nilai kamu, kalau kamu ujungnya nggak bisa berusaha, Buat apa? Ujungnya dilepas tapi nggak bisa apa-apain juga buat apa? Iya, benar. Nanti kan malu sendiri. Iya, soalnya kan kalau kita lihat kalau misalnya orang yang berprivilege itu mereka pasti udah dituntun ya apa Betul. masa depannya itu kayak mereka dari Udah terakhir. iya pokoknya udah diatur sedemikian rupa biar mereka itu sukses deh gitu kan. Tapi kalau misalnya orang-orang yang mereka memang kurang privilege mungkin mereka secara mandiri gitu kan membuatnya kayak mereka yang awalnya nggak tahu jadi harus lebih tahu lagi. Iya, mereka kayak harus lebih mandiri, lebih tangguh gitu. Jadi menjadi tangguh. betul, remaja tangguh. Iya betul banget. Gambar tangguh. Itu beda. Dari kamu gimana? Intinya kita harus selalu bersyukur ya guys. Iya. Wis. Apalagi misalnya alhamdulillah kita bisa punya orang tua yang sukses, yang kerjanya bagus. Aduh, Harus bersyukur ya guys ya. Terus kayak kita harus misalnya nih tadi kan Naila nanya gimana caranya kita bisa men-share privilege ini gitu. Kita sebagai anak mungkin orang tua kita nggak terlalu peka dengan lingkungannya. Kita tuh harus bisa bilang gitu. Misalnya setiap Jumat itu kan kita semua tahu Jumat itu Jumat berkah gitu. Wah, masya Terus benar Jumat berkah gitu. Nah, kayaknya kali ini kita ngedatengin ustazah ya. Kebetulan. Hadiah. Kita Angkat kaki gitu ya. Jadi cara biar kita bisa membantu tuh salah satunya misalnya kita kayak mungkin kita nggak bisa ngebantu secara langsung atau masukin kayak orang yang kurang mampu langsung ke sekolah dia mau karena kita mungkin tidak punya relasi yang terlalu dalam gitu misalnya kita bisa bantu dengan mungkin memberikan mereka buku-buku yang sesuai dengan level mereka biar mungkin mereka bisa belajar terus mungkin bisa masuk dengan beasiswa ya Benar, buku adalah buku adalah jendela ilmu Oh. jendela dunia
Ya Terus Allah. kayak mungkin bisa aja ya kayak orang-orang yang mereka memang punya uang kayak banyak kan beli buku biasanya mereka dari sekolahnya tuh suka disuruh beli buku Iya, pelajaran. betul. Mungkin kan udah nggak dipakai tuh. Nah itu bisa dikasihin ke orang-orang yang mungkin bener, guys. mereka tidak punya buku-buku udah dikasihin gitu biar belajar bareng atau enggak kayak mereka mau ngebuka relasi buat atau kayak pendidikan biar ngajar anak-anak yang mereka memang tidak bisa bersekolah Iya. gitu kan. Intinya kayak waktu kita di Cibuntu waktu itu ya. Iya benar banget kayak program-program pembelajaran apa ke masyarakat Ke masyarakat. iya masyarakatan ya Karena ya guys ya, dengan privilege, walaupun misalnya kalian nih udah dapet jabatan, maksudnya udah masuk suatu perusahaan gitu. Itu kan di perusahaan tuh walaupun misalnya kalian punya ayah yang gini-gini ini, Iya. kalian bakal tetap dilihat sama gitu sama bosnya gitu ya. Kan jadi kalian tuh bakal tetap punya harus tetap punya skill. ya sudah Untuk survive dalam perusahaan. benar Karena tanpa skill kalian tidak akan menjadi apa-apa. betul dan kalian tuh harus kritis guys kalau misalnya kalian nggak kritis berpikir kritis Beda. beda kritis Beda kritis. ya berpikir kritis kalau misalnya Kalau tiba-tiba kita kritis, kasihan juga dong. iya nanti pas kita misalkan lagi ada kayak rapat itu kritis gak lucu kan tiba-tiba Salah dong, salah. Tiba-tiba ngeliatnya, ayo kita meeting, dulu kita kritis. kan gak lucu jadi ya kita harus berpikir kritis kita harus apa ya istilahnya kayak bisa menyelesaikan masalah itu dari hal terkecil sampai hal terbesar Benar ya guys? Intinya skill itu penting. betul dan Ya, jangan skill isu. waduh iya dong itu Skill itu. Skill isu. Siapa ya? waduh Nah, makanya lagi ya. nih kita ngomong privilege tiba-tiba ngomongin privilege kenapa nih emang ada apa aja nih Kenapa kalian memilih tema ini? Karena menarik aja. Karena Bukan iya. karena dia suka, bukan menarik. Ya Karena menarik aja. Itu kayak bakal banyak banget yang bisa kita omongin. Kayak dari segi pendidikan, waktu kita kerja juga pasti banyak kan. Privilege itu penting banget ya, tapi ya harus sesuai dengan takarannya, terus harus apa ya, harus disebarluaskan ya. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk diri sendiri juga, tapi Real. bisa disebarluaskan kepada orang banyak. Karena dibandingkan itu tuh masih banyak orang yang lebih membutuhkan gitu kan. Betul. Setuju banget, harus jangan apatis. Apatis tuh apa sih? Nih, kayaknya kalau tutup tuh kayak bingung gitu kan, Iya. tutupnya kayak gimana. Tapi kayaknya aku masih punya satu pertanyaan yang ganjel. Kayaknya tuh tadi tuh kayaknya Jero udah sempet disenggol-senggol dikit sama kalian berdua. Nih aku mau nanya, karena menurut aku tuh ya privilege tuh bukan cuman sebuah oportunitas, tapi juga sebuah kepastian, sebuah jaminan untuk kamu sukses gitu. Nah, pertanyaannya adalah, coba gimana sih pandangan kalian terhadap bahwa sekarang tuh banyak kan anak-anak yang pendidikan tuh nyantai banget gitu. Betul. Iya, Kalau iya. ya diabaikan karena mereka rasa ya udah ini tuh semua udah terjamin gitu. Oh, iya Kalau sih. gue punya uang, ya semua tuh bisa cover dengan kelakuan jalan. Kelakuan jalan gue tuh bisa cover Cover dengan sama- uang iya. atau dengan orang tua gue gitu. Coba menurut kalian sendiri gimana sih? Atau mungkin apakah kalian juga seperti itu? Oh, kita kan atau enggak selain kalian gitu ada pengalaman intinya. orang-orang itu misalnya Dan aku sih Buat orang-orang yang kayak gitu gitu. kenalan ya lebih ke kenalan sih kan ada beberapa jujur Serius. maaf ya kepentok Beneran kesenggol ini. aku mungkin waktu SD ya SD SMP SMA pernah ketemu orang-orang yang Pasti kita kan punya banyak ya kita punya kenalan. ya kenalan yang kayak mereka menyepelin tentang apa pendidikan gitu Iya, ya betul. kayak mereka menurut mereka kayak orang tua aku udah punya nih orang Iya. tua aku udah ngejamin masa depan aku gitu kan jadi mereka selalu menyepelekan sesuatu yang sebenarnya penting buat pendidik masa depan gitu kan terus kayak menurut aku sih buat orang-orang kayak gitu sadar kayak cepet-cepet sadar gitu ya kayak karena sukses apapun kalian di masa depan nanti atau sukses apapun kalian karena orang tua kalian tapi pasti ilmu-ilmu yang dipakai buat di pendidikan sekarang itu misalnya kayak di SD, SMP, SMA itu pasti sangat penting banget kan buat nanti di masa depan gitu ya setidaknya kalian udah tahu hal-hal dasar apa aja yang udah kalian pelajari gitu di masa-masa sekolah
sekolah kayak menengah atas atau menengah pertama SD juga gitu kan. Terus menurut Tata gimana tuh? Gimana Han? Kalau pengalaman saya sih punya satu teman. Kebetulan teman deket juga. Oh. Pas SD kebetulan. Jadi dia tuh emang benar-benar anak dari kayak satu pengusaha besar. Enggak besar, tapi kayak cukup terkenal gitu. Dan itu tuh dia juga punya emang masuk ke dalam sekolah kita tuh karena dia emang kenal gitu sama kepala sekolah SD waktu itu. Nah, waktu itu dia tuh emang pas SD itu dia orangnya termasuk yang problematik gitu. Dia tuh cewek, cuman dia tuh suka banget kayak misalnya kayak tantrum di kelas atau anak kecil gitu kan. Anak kecil kan emang suka gitu ya. Iya. Cuma kayak gitu terus kayak nilainya tuh emang kadang tuh anjlok besar. Terus dia tuh emang kayak temenan sama orang tuh emang dia tuh termasuk yang antisosial gitu. Terus ngobrol sama guru juga tuh agak susah gitu. Jadi dia tuh emang anaknya agak problematik. Nah, tapi dia tuh di kelas juga emang nggak mau masuk kelas gitu. Jadi kalau saya mau bolos terus kayak mengunci diri tuh di toilet gitu. Terus dia pas sudah istirahat datang lagi gitu ke kelas sampai akhirnya dia rapotnya tuh emang buat naik waktu itu kelas 2 ya. Dia tuh emang nggak naik ke kelas 3 gitu. Jadi dia harus ngulang lagi ke kelas 3. Padahal dia tuh emang orang tuanya punya kenalan gitu dengan kepala sekolah. Jadi kan dari sini kita bisa tahu kayak privilege itu sebenarnya emang penting, tapi emang tergantung sama kitanya juga gitu. Jadi kita emang benar kalau udah dikasih privilege, udah dikasih kayak kenyamanan, kayak kejaminan, apalagi dalam pendidikan, kita tuh harus manfaatin baik-baik karena kayak itu tergantung kita juga, privilege itu bakal tetap berlangsung atau enggak gitu. Karena apalagi tentang sekolah, kalau sih kita misalnya mau belajar nih, walaupun kita udah dikasih kelas yang bagus gitu, ya udah sama aja kan kita nggak akan naik kelas. Betul. Karena predikat kita rendah. Gitu. Keren banget gak sih Naya narasumber kita kali ini? Tunggu. Rada ngantuk ya dia. Rada kayak wah ternyata emang pendidikan di Indonesia itu memang harus masih diubah-ubah gitu ya. Betul banget. Ya udah, Ya udah sih. Tutup aja? Ya, tutup Tapi aja. emang keren banget gak sih tema kita hari ini, tamu kita hari ini. Emang narsis banget kata tuh. Tapi Cuma ya jujur emang menarik sih tadi topik-topik yang kita bicarakan tadi gitu mengenai seberapa berpengaruh sebenarnya privilege orang tua. Dan tanpa sadar itu sebenarnya kita di sini tuh karena privilege orang tua kita betul banget. dan dari sini tuh kita jadi menyadari gitu bahwa sebenarnya tuh berarti ada sebuah sistem yang perlu diperbaiki dari sistem bukan cuma sistem pendidikan tapi juga sistem yang ada di Dunia ini. bukan jadi Cuma di Indonesia tapi di dunia ini juga. real. Berat ya topiknya. Iya, berat banget kebetulan. Rada kayak mau di kesininya salah ya. Takut blunder ya? Iya, tau bener berarti. Bener kan mampus ya? Iya, mampus ya. Iya, rada kayak gitu. Masih gitu. Kayak Nanti kayak yang dari gitu ya. Gak tau gue juga siapa sebenarnya. Aku nggak tahu sih, lagi trending tuh. Bener banget lagi. Bener banget lagi disebut ya. yang kira Udah. Oh, itu ini makanan. boy Udah. Jadi, udah. Gimana guys? Jadi udah nggak sih kita mau. nah kan saya hostnya Oh iya. Masa ada yang ngobrol? Mana ada? Lupa ini. Lupa, iya. Lupa roll gitu. Lupa role. Lupa karakter. Lupa karakter. Yuk guys, ya tutup aja. kayaknya pembicaraan kita belum bisa gitu. Yang sebenarnya kayak masih banyak banget guys yang kita ngomongin, tapi di next segment Tapi dengan karena tema cuma yang bisa beda. 10 sampai 30 menit. Iya, 10 sampai 30 Jadi menit. karena dia udah berapa menit ya? Kayaknya hampir udah sejam lebih nih kita. Jadi terpaksa ya untuk kesini gitu. Ini udah lama banget dan Naila juga perlu ngejar mama bakso di bawah. Jadi boleh. Jadi terpaksa kami harus menutup sesi kali ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang Hari ini. telah menyampaikan
pandangan dan opini mereka. Ya udah, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menyampaikan opininya. Terima kasih telah bekerja sama. Betul, bekerja sama dengan baik ya. Ya udah, terima kasih semuanya. Bye-bye. Aku